Min Kyu menjawab teleponnya dengan lemas dan menerima informasi bahwa saat di Amerika dulu Baek Gyun difitnah oleh sesama rekan profesornya. Dr. Hong tidak menunutnya, karena ia ingin melindungi anggota timnya dan dia menyerahkan seluruh materi penelitiannya kepada profesor itu. Lanjut lawan bicara Min Kyu. Jia melepas pakaian AJ3 dan menggantungnya. Sementara itu, tim Santa Maria sedang bekerja untuk mengoptimalkan kinerja AJ3. Jia akan keluar tanpa berpamitan karena mereka terlihat sangat sibuk. Tapi Baek Gyun melihatnya dan mengatakan bahwa ia akan mengantar Jia. Belum sempat Jia menjawab, terdengar suara ketukan di pintu dan suara Min Kyu yang minta izin untuk masuk. Jia langsung kembali ke dalam kamar dan Baek Gyun yang membukakan pintu. Baek Gyun mengatakan bahwa ia sudah mendapat investor baru dan akan segera pindah. Min Kyu berkata bahwa dia sudah tahu apa alasan Baek Gyun disebut sebagai ilmuwan penipu. Min Kyu, manajer cabang KM Finance di Massachusetts, adalah teman baik senator negara bagian. Itulah bagaimana aku bisa mengetahuinya. Aku meminta bantuannya untuk mengembalikan reputasimu. Baek Gyun, kau pikir siapa dirimu? Siapa kau bisa mengembalikan reputasiku? Min Kyu, kau tidak dituduh secara tidak adil. Baek Gyun, aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan mendapatkan kembali reputasiku dengan kemampuanku sendiri. Jika kau datang untuk mengatakan itu, kau bisa pergi sekarang. Min Kyu, aku rasa AJ3 benar, aku memang buruk saat bicara dengan orang lain. Min Kyu lalu mendekati Baek Gyun dan memegang tangannya. Baek Gyun berusaha melepaskannya. Lalu ia melihat ruang merah mulai muncul di tangan Min Kyu dan juga lehernya. Tolong aku, kata Min Kyu. Dr. Oh mengatakan pada Baek Gyun melalui video call bahwa robot yang dibuat tim Santa Maria sudah menyelamatkan sebuah nyawa. AJ3 sudah berada di dalam mobil dan duduk di atas kursi roda. Hoktal merasa sedih karena mereka harus pergi. Sanip mengatakan bahwa Min Kyu bukanlah tukang cabul, jadi dia berencana akan mengatakannya pada Baek Gyun. Tapi Hoktal bilang itu percuma karena setiap keputusan yang Baek Gyun ambil adalah keputusan final. Tidak mungkin ada kolam renang di lab baru nanti ataupun gym, keluh Sanip. Baek Gyun kembali di lab dan Jia masih menunggunya. Pai mengatakan bahwa mereka siap berangkat. Min Kyu melihat mobil tim Santa Maria melintas di depan rumahnya. Semua yang ada di dalam mobil tampak murung. Baek Gyun juga tampak bingung. Flashback, Min Kyu memberikan catatan hasil pemeriksaan kesehatannya untuk wajib militer yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Ahli patologi tidak mengakui penyakitku. Mereka tidak percaya kalau hal itu ada. Tentu saja tidak ada obatnya. Setiap kali ada obat alergi yang baru keluar, aku membeli dan mencobanya pada tubuhku. Min Kyu lalu membuka koper berisi tongkatnya. Ternyata ia tahu kalau orang-orang menyebutnya tripart baton. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah senjataku untuk bertahan hidup. Itulah kehidupanku selama 15 tahun. Aku sudah siap untuk melakukannya sepanjang hidupku. Tapi, aku menemukan keajaiban pada AJ3, lanjut Min Kyu. Kita kembali ke sana, kata Baek Gyun sambil memutar balik kemudi mobilnya. Semua orang terkejut. Baek Gyun, jangan lakukan jika kau tidak mau. Jia, aku mau. Baek Gyun, jangan lakukan jika kau merasa terganggu. Jia, aku siap. Baek Gyun, tidak bisakah kau berpikir dulu sedikit? Jia, ini pertama kalinya, kau memintaku duluan. Baek Gyun kembali kepada timnya dan mengatakan bahwa ia sudah salah sangka terhadap Min Kyu. Min Kyu juga sudah menjelaskan padanya mengenai kesalahpahaman dan perjanjian 50 juta dolar. Tidak ada alasan untuk pergi. Aku putuskan untuk tetap di sini, kata Baek Gyun. Hoktal dan Sanip menyambut gembira. Baik, ayo kita bicara. Pai dan Baek Gyun bicara di dalam mobil. Pai berkata bahwa dia menentang keputusan Baek Gyun. Pai menduga ini karena Baek Gyun ingin agar bisa lebih dekat dengan Jia. Baek Gyun berkata bukan karena itu. Pai khawatir jika Min Kyu mengetahui kebohongan mereka, maka Baek Gyun akan dibilang penipu lagi. Baek Gyun memastikan bahwa ketika spare part sudah siap dan AJ3 selesai diperbaiki, maka AJ3 akan langsung menggantikan posisi Jia. Pai, aku ingin melihatnya sampai akhir. Kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Itulah alasan kita membuat robot. CEO Huan kembali menerima kabar yang mengecewakan. Haruskah kita menjalankan rencana B? Tanya sekretaris. Pria 2, ya, aku mengerti. Pria 1, ada apa?
Apa mereka minta uangnya kembali? Pria 2, kita harus mendapatkan robot itu bagaimanapun caranya. Min Kyu yang tadinya murung menjadi bahagia saat melihat mobil tim Santa Maria kembali. Jin Bae menjelaskan, jika kau menandatangani perjanjiannya, direksi KM Finance akan menyetujuinya dan kau akan menerima uangnya. Kita juga akan membicarakan tentang laboratorium yang baru. Baek Hyun mulai bicara tidak formal pada Min Kyu. Baek Hyun lalu mulai bicara tidak formal pada Min Kyu dan karena Min Kyu adalah yang paling muda di antara mereka, itu berarti Min Kyu punya 4 senior sekarang. Hai, brother, sapa Sanip. Baek Hyun juga ikutan, hello, little brother, Min Kyu melongo. Sanip berkata, inikah rasanya memiliki adik yang kaya raya? Kenapa, kau kesal? Tanya Baek Hyun. Min Kyu menguatkan dirinya dan berusaha menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baek Hyun, ada satu lagi hal yang paling penting. Jika kau menolak, aku tidak akan tanda tangan. Berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah menyentuh Aji 3. Min Kyu, oke. Jia menatap lampu hatunya yang rusak satu. Jia berjanji pada si lampu bahwa dia akan memperbaikinya seperti baru lagi. Baek Hyun lalu datang dan berkata bahwa dia bersedia memperbaiki lampunya, tapi Jia harus membayarnya. Berapa? Tanya Jia. Baek Hyun akan mengatakannya saat lampunya sudah selesai diperbaiki dan akan selesai dalam 1 hari. Min Kyu, apa? Hai, brother, hello, little brother. Mereka sangat mengganggu. Aku mentraktir mereka sekali dan sekarang mereka menjadi lintah. Jin Bae, aku pergi dulu. Min Kyu, tunggu. Temukan seseorang untukku. Namanya Yang Do-sang. Jin Bae, kenapa kau membutuhkan dia? Min Kyu, ini tentang tim Santa Maria. Temukan dia bagaimanapun caranya. Jin Bae, baik, Tuan. Min Kyu memanggil Aji 3 dari depan lab melalui ponselnya. Jia yang udah berkostum Aji 3, lalu keluar dan menutup pintunya. Di dalam, tim Santa Maria menguping pembicaraan mereka. Min Kyu lalu menunjukkan sebuah mobil golf. Min Kyu, mulai sekarang, aku akan menjemputmu setiap pagi untuk mengoptimalkan pemakaian bateraimu. Jadi jangan bergerak dan berlari terlalu banyak, oke? Jia, apa ini karena aku adalah harta karun? Min Kyu, terserahlah. Mode teman, mobil golf Min Kyu melewati pelayan Sung yang bertanya-tanya layanan antar jemput apa itu. Min Kyu mengomeli Jia karena tiba-tiba meninggalkannya kemarin. Min Kyu mengancam akan menjual Jia dalam bentuk kepingan besi jika terus melakukan hal seperti itu. Min Kyu, ketika aku menemui seseorang, tetaplah berada dalam jarak pandangku. Jia, kenapa? Min Kyu, jika tidak maka itu berarti pelanggaran kontrak. Ingat saja, bahwa dalam keadaan apapun kau harus tetap bersamaku, mengerti? Jia, baiklah. Min Kyu lalu menyuruh Jia untuk membersihkan ruangan. Jia heran karena sebelumnya, Min Kyu memintanya menghemat baterai. Jia masuk ke ruangan itu dan melihat banyak pakaian wanita. Dan ada juga boneka dan topi yang mereka lihat saat berjalan-jalan sebelumnya. Itu adalah ruangan yang sudah Min Kyu siapkan untuk Jia, kamar Pretty. Min Kyu menyusul masuk ke kamar itu. Min Kyu bilang Jia tidak cocok dengan warna pink, jadi dia membelikan baju baru. Tapi itu bukan karena ingin menyenangkan Jia, melainkan agar pakaiannya terlihat bagus dan rapi saat pergi bersamanya. Min Kyu lalu menyuruh Jia mengganti pakaiannya dengan yang ia suka. Baek Hyun sedang memperbaiki lampu hati Jia dan Pai melihatnya dari belakang. Apa dia cemburu ya? Min Kyu terpesona melihat Jia yang sudah berganti pakaian dan menyebutnya cantik. Jia tersenyum. Benarkah? Tanya Jia. Min Kyu bilang Jia sangat cantik dan akan mengelus kepalanya. Saat teringat perjanjiannya dengan Baek Hyun, Min Kyu menarik tangannya kembali, lalu ia menceritakan perjanjian itu pada Jia. Ini tubuhku. Dia tidak berhak mengatakan itu padanya, kata Jia dalam hati. Min Kyu berjalan mendekat. Aji 3, ada yang ingin kusampaikan padamu. Aku ingin mencium.